Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ada produk yang harganya mahal tapi tetap laku keras? Atau kenapa ada merek yang sudah puluhan tahun tapi tetap bertahan meski kompetitornya makin banyak? Contohnya, Apple. Harga iPhone jelas lebih mahal dibanding banyak smartphone lainnya. Tapi kenapa orang tetap rela antri? Jawabannya ada pada pemasaran. Bagaimana Apple membangun citra eksklusif, kualitas, dan ekosistem yang membuat penggunanya loyal. Atau lihat teh botol sosro. Sejak tahun 1940-an sudah dipasarkan. Hingga hari ini masih jadi pemimpin pasar teh dalam kemasan. Slogannya yang ikonik, Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, berhasil menempel di benak masyarakat lewat strategi pemasaran jangka panjang. Begitu juga dengan Aqua. Meski bermunculan banyak merek air minum dalam kemasan, Aqua tetap mendominasi karena berhasil menanamkan brand awareness yang kuat. Orang sering bilang mau beli Aqua, meski yang dimaksud sebenarnya adalah yang penting beli air mineral dalam kemasan dan tidak harus bermerek Aqua. Itulah kekuatan pemasaran. Jadi, pemasaran bukan sekedar promosi. Ia adalah strategi yang bisa menentukan apakah sebuah produk akan bertahan atau hilang di telan waktu. Pemasaran adalah jembatan antara perusahaan dengan pelanggannya. Tanpa pemasaran, produk secanggih apapun bisa saja tidak dikenal, apalagi dibeli. Tapi penting diingat, pemasaran bukan cuma soal jualan atau iklan. Pemasaran adalah strategi jangka panjang untuk menjaga pertumbuhan perusahaan, mulai dari bagaimana riset pasar dilakukan, bagaimana produk dikembangkan, bagaimana harga ditentukan, bagaimana promosi dijalankan, hingga bagaimana distribusi disusun agar produk benar-benar sampai ke tangan konsumen. Apalagi di era globalisasi dan revolusi digital seperti sekarang, persaingan makin ketat. Perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal, tapi juga bersaing dengan pemain global. Karena itu, pemasaran yang tepat bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan. Kalau kita bicara pemasaran, inti utamanya selalu kembali ke pelanggan. Artinya, perusahaan harus mampu memahami apa yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Bukan hanya menjual apa yang bisa mereka buat, tapi menciptakan solusi dari kebutuhan nyata. Pemasaran juga tentang pertukaran nilai. Konsumen memberikan uangnya, sementara perusahaan memberikan produk atau layanan yang bernilai. Kalau konsumen puas, mereka mendapat manfaat. Kalau perusahaan berhasil, mereka mendapatkan keuntungan. Jadi, keduanya sama-sama menang. Karena itu, analisis tren pasar menjadi sangat penting. Perubahan selera, teknologi, bahkan gaya hidup harus terus dipantau. Siapa yang cepat membaca tren, dialah yang bisa bertahan dan memimpin pasar. Sekarang, mari kita lihat fungsi inti dari pemasaran dalam bisnis. Yang pertama adalah riset dan analisis pasar. Di sini perusahaan berusaha memahami perilaku konsumen, apa yang mereka suka, bagaimana mereka berbelanja, sampai tren apa yang sedang naik daun. Tanpa riset, perusahaan hanya menebak-nebak. Dan dalam bisnis, menebak-nebak itu risikonya bukan main. Kedua, pengembangan produk. Setelah tahu apa yang diinginkan pasar, perusahaan harus mampu berinovasi. Produk harus relevan dengan kebutuhan konsumen, sekaligus menyesuaikan strategi di setiap tahap siklus hidupnya, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan.
Inovasi di sini jadi pembeda utama antara yang bertahan dan yang akhirnya tersisih. Yang ketiga, promosi dan komunikasi. Perusahaan harus bisa menyampaikan pesan yang tepat kepada target audiensnya. Tidak cukup hanya dengan satu saluran, tapi memanfaatkan berbagai channel, mulai dari iklan digital, media sosial, event, bahkan strategi tradisional. Intinya, bagaimana membuat konsumen mengenal, percaya, lalu akhirnya memilih produk kita. Ketiga fungsi ini saling melengkapi dan menjadi fondasi agar strategi pemasaran benar-benar efektif. Dalam pemasaran, yang paling menentukan bukan sekedar produk bagus, tapi bagaimana kita menciptakan nilai lebih dibanding pesaing. Nilai inilah yang membuat konsumen memilih produk kita, bukan yang lain. Contohnya, Apple. Harga produknya relatif lebih tinggi dari banyak kompetitor. Tapi apa nilai lebih yang mereka tawarkan? Pertama, kualitas produk dengan desain premium dan teknologi yang konsisten terdepan. Kedua, ekosistem yang terintegrasi. iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, semua bisa terhubung mulus. Ketiga, brand image eksklusif yang membuat penggunanya merasa bangga. Inilah kombinasi nilai yang membuat orang rela membayar lebih dan tetap setia meski banyak alternatif lain yang lebih murah. Selain nilai, perusahaan juga harus memikirkan program loyalitas dan layanan pelanggan. Program loyalitas bisa berupa poin, membership, atau bonus tertentu yang membuat pelanggan merasa dihargai. Sedangkan layanan pelanggan adalah wajah perusahaan yang nyata dirasakan konsumen, seperti respon cepat terhadap keluhan, solusi yang ramah, bahkan sekedar sapaan personal bisa menambah pengalaman positif. Akhirnya, kepuasan pelanggan adalah dasar terbentuknya loyalitas. Kalau pelanggan puas, mereka bukan hanya akan membeli ulang, tapi juga merekomendasikan produk kita ke orang lain. Dan di era digital, rekomendasi dari mulut ke mulut atau bahkan dari postingan di media sosial bisa menjadi promosi paling ampuh. Kalau kita tadi bicara soal kepuasan dan loyalitas, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Bagaimana memaksimalkan hubungan dengan pelanggan? Salah satu konsep penting di sini adalah Customer Lifetime Value atau CLV. Intinya, pelanggan lama jauh lebih berharga dibanding pelanggan baru. Kenapa? Karena mereka sudah percaya, sudah terbiasa, dan biasanya lebih sering melakukan pembelian ulang. Itulah sebabnya retensi pelanggan menjaga agar tetap setia seringkali lebih menguntungkan daripada terus-menerus mencari pelanggan baru. Caranya bagaimana? Salah satunya lewat personalisasi pengalaman pelanggan. Bayangkan kita belanja online, lalu ditawari produk yang sesuai dengan hobi atau kebutuhan kita. Atau ketika kita mendapatkan email ucapan selamat ulang tahun dengan diskon khusus. Itu semua adalah bentuk personalisasi yang membuat pelanggan merasa diperhatikan, bukan sekedar angka dalam database. Selain itu, perusahaan juga perlu menggunakan strategi multi-channel. Tidak cukup hanya di satu jalur komunikasi, perusahaan harus hadir di berbagai saluran, baik saluran digital, media sosial, bahkan cara tradisional seperti iklan cetak atau event offline. Yang penting, semua saluran itu menyampaikan pesan yang konsisten, sehingga pengalaman pelanggan terasa menyatu. Dengan memaksimalkan hubungan seperti ini, pelanggan tidak hanya puas, tapi juga merasa dekat dengan brand, seolah menjadi bagian dari komunitasnya. Untuk membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat, perusahaan sering menggunakan alat yang bernama CRM atau Customer Relationship Management. Secara sederhana, CRM adalah sebuah sistem yang membantu perusahaan mengelola data dan hubungan dengan pelanggan. Mulai dari riwayat pembelian,
preferensi, hingga keluhan, all in one place. Tujuannya jelas, membuat proses lebih efisien, komunikasi lebih terarah, menjaga loyalitas, dan meningkatkan retensi pelanggan. Jadi bukan sekedar menambah pelanggan baru, tapi bagaimana memastikan pelanggan lama tetap setia pada kita. Ada banyak aplikasi CRM yang dipakai perusahaan di seluruh dunia, misalnya Salesforce, yang banyak digunakan perusahaan besar, atau HubSpot CRM, yang populer di kalangan startup, atau Zoho CRM, yang cocok untuk usaha kecil dan menengah. Dan tentu saja, efektivitas CRM harus bisa diukur, biasanya lewat KPI seperti tingkat retensi pelanggan, kepuasan yang diukur lewat survei atau feedback, serta pertumbuhan penjualan. Kalau ketiga indikator ini meningkat, artinya CRM yang dijalankan perusahaan berjalan dengan baik. Jadi, CRM bukan hanya soal teknologi, tapi ini adalah strategi menyeluruh untuk memahami, menjaga, dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Jadi, dari semua pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pemasaran bukan sekedar promosi atau iklan. Ia adalah strategi menyeluruh, mulai dari riset pasar, pengembangan produk, hingga membangun loyalitas pelanggan. Bisnis yang benar-benar memahami pelanggannya akan bertahan lebih lama. Sebaliknya, seperti kata pepatah, mereka yang tidak mampu beradaptasi akan punah. Karena itu, kalau kamu mau membangun bisnis atau bahkan melakukan marketing research, selalu mulai dari satu hal paling dasar, memahami pelanggan. Karena pelanggan adalah raja. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.